kalau dirinci pemahamannya, aku ni yang wujud pada dirimu, wujudnya aku ni dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu wujudnya aku tuh. Aku yang berjalan tuh, ya, yang kudrat tuh aku, nampak pada kakimu ni ha. Ya iradat tuh aku, nampak pada hatimu. Iradat kan hendak, hendak tuh di hati. Aku yang melihat, nyata pada matamu. Aku yang mendengar, nyata pada telingamu. Aku yang berkata, nyata pada lisanmu. Aku tu yang memahami dan memikirkan, nyata pada otakmu. Aku ini yang hidup, nyata pada napasmu, keluar masuk dari hidung Tuhan. Maka akulah sebenarnya itu. Tak ada siapa-siapa. Itulah orang yang datang kembali kepada aku, membawa akan diri aku itu Tuhan. Itu sempurna itu. Makanya Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu, zahir dan batin, dan apa-apa yang kamu perbuat. Apa-apa yang kamu perbuat, itulah nyatanya aku tuh. Wa khalaqa Adam kasurutihi. Adam itu, dirimu itu adalah sempurnanya memandangkan rupa diriku itu. Maka Adam itu maknanya tiada. Nih ya. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, siapa Adam itu? Adam itu aku itu yang Adam itu. Makanya dikatakan Allah, wa khalaqa Adam, nih ya. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nah, dan dijadikan Adam itu, itulah kesempurnaan rupa akan diri aku itu. Itulah maksudnya. Jadi setelah fana diri kita, setelah hancur diri kita, setelah mati diri kita, nyata teranglah Allah itu senyata-nyatanya. Tidak ada penghalang, tidak ada tabir lagi. Yakinlah lagi Bapak Ibu di situ duduknya. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, memahami, memang Allah lah itu akan diri kita, kita tolak kewujudan Allah pada diri. Apa kata Tuhan? Wa may yartadib minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang ragu? Siapa yang bimbang? Tidak yakin dia aku ini dirinya. Dirinya itulah bentuk lain daripada rupa aku. Akulah sebenarnya dirinya. Ragu dia di situ. Kemudian dia mati dalam keraguannya itu. Itulah matinya kafir. Tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Tahu Bapak Ibu artinya tuh? Pasti tidak tahu itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak mengenal rahasia dirinya adalah aku. Lalu dia tidak percaya dia berjumpa dengan aku pada satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada dirinya. Karena dirinya bukanlah dirinya bentuk lain daripada rupa aku, akulah dirinya. Tak yakin dia itu berjumpa dengan aku. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Aku batalkan amalnya. Tidak ada lagi yang bisa diperhitungkan terhadap amalnya. Udah meleleh semuanya itu. Itulah orang yang tak kicu di antara. Tak kicu di nan galok biasa Bapak Ibu. Galok dia tahu gelap. Lampu mati kita merese-rese itu. Atas sandung kaki itu biasa tuh. Tapi kalau terang siang angin melangkang jam 12 siang tuh, kan angin melangkang nama tuh. Ya seolah-olah dekat matahari itu dekat nah. Masuk juga kaki ini kalau lubang tuh, atu butuh sangi itulah. Kalau gelap biasa aja tuh, tapi kalau terang tertipu juga hati butuh sangi itu. Ya, karam di tengah lautan biasa Bapak Ibu, kan ada di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya sakit hati. Makin sakitnya bukan di sini, di sini, di sini. Ya. Apa maksudnya itu? Kata Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik. Dia merasa dia telah kenal aku. Dia sudah ingat aku, dia telah beribadah untuk aku. Padahal dia sudah tertipu dengan diri dan amalnya.
Dia sudah tertipu dengan ilmunya. Dia telah tertipu dengan ma'rifatnya. Dia baru berucap ma'rifat, berkata ma'rifat. Kata-katanya ma'rifat, tapi sebenarnya dia belum ma'rifat. Kata-katanya tauhid, sebenarnya dia belum bertauhid. Maka orang-orang yang demikian, apa kata Allah? Am taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu, haram bagi seseorang. Dia bercerita tentang aku, dia telah kenal aku, dia sudah menyaksikan aku. Padahal sebenarnya dia nggak pernah kenal dengan aku. Kata-katanya aja cuma dia katakan dia sudah kenal aku. Padahal aku aja nggak kenal dengan dirinya. Dia sok kenal, sok lebay, sok dekat kata Tuhan. Tuh. Makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan diri makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai makamnya pada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah sampai pada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Maka ilmu ini tidak ada pengakuan. Kalau kita paham kata kita, buktikanlah paham itu. Kalau kamu sudah mengatakan kamu kenal aku, buktikan bahwa kamu kenal aku. Bisakah kamu memandang tahwil aku pada segala bentuk dan rupa? Apakah kamu mampu memandang aku ketika pakai sorban saja? Pakai gamis, pakai tongkat, pakai tasbih, batu-batu kecil. Ketika kamu keluar dari masjid, nampak gembel gini-gini, nampak aku. Ini mesti pandang. Karena aku akan menguji dirimu dengan tajali aku, kata Allah. Makanya kalau orang sudah putus pandangan memandang Allah pada segala bentuk dan rupa, insya Allah Bapak Ibu, melihat anak dan menantu itu satu aja wajahnya itu, tidak ada tiga tuh. Tapi kalau orang tidak tembus pandangan yang memandang Allah, melihat wajah menantu itu tiga gambarnya itu. Lama-lama diperhatikan keluar taring itu. Baru ngaung dia itu. Kalau dapat pandang Allah, semuanya aman, semuanya baik. Semuanya itu tenang kita. Kenapa? Yang hadir ini adalah Nur Muhammad. Yang duduk ini Nur Muhammad. Nur Muhammad semuanya. Itu yang mesti dipahami. Ini cari Nur Muhammad. Tapi dalam pikiran juga yang mana Nur Muhammad? Sudah jelas ini Nur Muhammad. Kalau inilah Nur Muhammad, berbaiklah kita lagi. Kita min nafsi wahidah. Dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Mana ada keluar kata-kata kucing, kata-kata ayam. Tidak ada. Jadi berbuat baik terhadap diri, sudah sama berbuat baik kepada Allah. Berbuat jahat kepada teman dan sahabat, sudah sama kita berbuat jahat kepada Allah. Berbuat baik pada teman dan sahabat sudah sama berbuat baik kepada Allah. Karena Allah itulah wujud nyatanya pada dirinya, pada sahabatnya itu. Maka jaga Allah. Pelihara Allah. Tolonglah Allah itu. Bagaimana Bapak Ibu menjaga, memelihara dan menolong Allah? Apakah Allah itu lemah? Apakah Allah itu bersandar kepada yang lain? Tidak. Lalu apa maksudnya Ustaz? Itulah gunanya mengaji. Tolong Allah, pelihara Allah, bantu Allah. Itu maksudnya jaga diri sudah sama menjaga diri Allah tuh. Pelihara diri sudah sama memelihara diri Allah tuh. Sayang kepada diri sudah sama sayang kepada Allah tuh. Pelit kepada diri sudah sama pelit kepada Allah tuh. Pelit tahu SPK, sampilit karya, ada sama pelit kepada Allah tuh. Semuanya menilik ke dalam diri. Ketika kita dah mampu menilik kepada diri, sudah terpandang Allah, maka sempurnakanlah syariatnya. Letakkan Allah itu pada hal yang baik. Letakkan Allah itu pada hal yang baik-baik. Jangan diletakkan Allah pada hal yang buruk. Allah mencuri, Allah merampok, jangan. Ya, Allah itu pada yang baik-baik saja diletakkan. Kalau Allah aja semuanya, nggak turun kita kepada syariat. Di mana fungsi ayat akan berlaku lagi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Serulah olehmu umat ini kepada yang ma'ruf, cegahlah olehmu umat ini kepada keburukan. Tentu tidak berlaku ayat itu lagi.
Kalau udah Allah aja semuanya, maka kesempurnaan memandang Allah itu sempurna dia dalam syariat. Syariat itulah bentuk pengamalannya, aplikasi kehidupannya. Itulah rahasianya. Maka orang yang mengenal Allah, insya Allah Bapak Ibu, mampu dia mencairkan yang beku, mendinginkan yang panas, memperbaiki yang rusak dan menyambung yang putus. Itu yang rahmatan fil alamin, rahmatan lil alamin itu. Jadi ilmunya kita ini bukan dalam bentuk ilmu ucapan kata-kata. Pandai kita bergelut-gelut di bibir, pandai bermain kata, pandai bertorika. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ilmu kita ini nampak dalam bentuk amaliyahnya, nampak dalam bentuk ketakwaannya, nampak pada puputiannya. Sama ayah, sama ibu, sama suami, sama istri, sama anak, sama cucu, sama menantu, semuanya Bapak Ibu. Barulah itu orang yang telah berada pada makom yang aman. Makanya Allah katakan apa? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah jinak karena dia telah mengenal Allah. Allah yang wujud pada alam, sempurna pada dirinya. Maka dialah orang yang berada pada makom aman, yang selamat. Karena muncul situ namanya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayang itu. Itu rahasianya mengaji ini. Bukan ingin mencari siapa yang dalam, siapa yang dangkal, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Bukan begitu Bapak Ibu. Nampak ada pembuktiannya. Kalau kita mengaji untuk mencari siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang dalam, siapa yang dangkal, maka tertipu kita dengan ilmu kita. Disitulah dia merasa dia telah berada pada makom dan level yang sudah aman. Tidak mungkin aku masuk neraka nih, aku ini udah kenal Tuhan dah. Cincai. Itu. Jadi orang makrifat itu jangan merasa dia telah berada pada makom aman. Jangan merasa dia telah berada pada level yang sudah aman dan nyaman. Nggak akan mungkin aku masuk neraka nih, aku udah kenal Tuhan dah. Api neraka itu udah padam lah dengan aku. Hah? Menye-menye mengaji itu Bapak Ibu. Lihat tuh menye-menye itu. Tanya sama Pak Dilan nanti itu. Main-main aja ngaji itu. Makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan diri makrifat. Pembuktian aja lagi Bapak Ibu. Ya, bahwa kita ini sudah dikenal oleh masyarakat, sudah ditengok oleh sahabat teman, sudah tahu namanya tetangga. Maka buktikanlah itu. Jangan nanti kehadiran diri Bapak Ibu menjadi dosa bagi mereka itu. Katanya mengaji, tapi tidak. Orang mengaji tidak seperti itu. Aku nak mengaji, aku lebih sabar daripada dirimu. Dibanding-bandingkannya amal dirinya dengan amal kita. Inilah tukang pancing yang dilarikan ikan tuh. Tahu maksudnya tukang pancing melarikan ikan? Biasanya yang melarikan ikan tuh ikan yang melarikan tukang pancing atau orangnya yang melarikan ikan tuh? Orangnya itu yang melarikan ikan, bukan ikan yang melarikan tukang pancing itu. Orang yang mengaji, orang makrifat itu mampu dia membimbing, menuntun umat ini. Itu maksudnya. Kita ini menjadi matahari kehidupan bagi umat ini, menjadi cahaya pelita bagi mereka. Bukan kita orang mengaji itu semena-mena aja. Ya. Sehingga kita merasa sudah kenal Tuhan. Jangan. Takut kita Bapak Ibu. Ya. Ya, ngeri kita itu. Makanya orang makrifat itu dia selalu tertipu dengan makrifatnya, pengakuan dirinya. Di mana letaknya dia tertipu dengan pengakuan dirinya? Aku ini udah makrifat atau belum ya? Itu menyenter itu. Kalau aku sudah makrifat, tentu aku ini adalah wali nih. Kalau ini aku wali, tentu aku ada karomahnya. Tapi apa karomah aku ya? Ketika dia sudah menilik ke dalam diri, itu sudah ada dirinya sudah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin belajar dengan Ustadz, jangan neko-neko. Jangan ada niat dalam niat. Jangan Bapak Ibu ingin menjadi wali. Biarlah Allah cukup menjadi wali bagi diri Bapak Ibu. Selamatlah Bapak Ibu tuh. Ya itu ilmunya. Cukup Allah menjadi wali bagi diri kita. Selamatlah kita itu. Allah waliyul lazina amanu yukhriju minaz zulumati nur. Jangan kita pula ingin jadi wali, tapi diri nggak ada. Ngapa pula ngaku-ngaku jadi wali? Kalau ingin jadi wali, udah lama jadi wali. Wali murid, wali siswa.
wali jorong, wali kota. Aduh, nggak ada wali, nggak ada diri. Turut pemahaman ilmu ini. Ya, bagaimana kita selamat dunianya, selamat akhiratnya. Sehingga Allah pertemukan kita dengan anak dan keluarga kita dan sahabat kita, guru kita, jemaah kita. Satu komplek, satu perumahan di akhirat itu. Ini Allah katakan. Walladzina amanu wattaba'adhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu menantunya beriman, ustadznya beriman, zamannya beriman, sampai habis usia umurnya, tetap dia istiqomah beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akulah sebagai Allah, aku yang akan mempertemukan kalian semua di dalam sorga itu, satu komplek dan satu perumahan di dalamnya. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Maka beruntunglah kamu karena kamu termasuk orang-orang yang aku pilih, orang-orang yang kami istimewakan, kata Allah. Maka inilah tugas kita Bapak Ibu. Ya. Walaupun Bapak Ibu tidak dipanggil ustaz ustazah, dai daiyat, tapi apa pesan Rasul kepada Bapak Ibu? Jauh sebelumnya Nabi dah mengutarakan itu, mengangkat derajat Bapak Ibu itu. Apa kata Rasul? Asyaihu fi ahlihi kan nabi fil ummati. Peranan orang tua, peranan ayah bunda, peranan suami istri dalam rumahnya, membimbing anaknya, membimbing menantunya, untuk sampai dia kepada Allah, sudah sama peranan ayah bunda itu seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Nabi terhadap umatnya, membimbing umatnya untuk bisa usul kepada Allah. Kalau kita sudah membimbing anak kita untuk usul kepada Allah, samalah peranan kita seperti Nabi dan Rasul. Sama-sama berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu kita memahaminya. Maka sebelum sampai pengenalan diri kita itu, ya, maka hendaklah kita benar-benar belajar kita ini sungguh-sungguh. Karena belajar itu tidak ada batasannya. Cari siapa diri kita ini yang sebenarnya. Mencari diri nggak ada batasannya. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu dah khatam, padahal Ustadz saja masih diajari oleh Tuhan. Hah? Allah masih bercerita kepada Ustadz siapa diri Tuhan itu sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengatakan tidak khatam, tertipulah Bapak Ibu dengan akal pikir dan ilmu itu. Sedangkan Ustaz saja yang membimbing Bapak Ibu masih diajari sama Tuhan. Hah? Makanya kalau kita mau diajari oleh Allah, satu kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku. Siapa yang benar-benar takwa kepada aku, jinak hatinya, penurut dia kepada aku, tidak ragu dengan aku, tidak bimbang dia dengan kemampuan dan jaminan aku. Wa yu'allimukumullah, aku akan bimbing kamu. Ketika aku bimbing kamu, itulah namanya ilmu laduni itu. Lalu apa kata Rasul? Man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan, Allah akan berikan kepadanya ilmu laduni yang tidak pernah habis-habisnya. Langsung Allah beri. Disitulah Bapak Ibu pandai membaca kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu kitab diri. Kitab diri itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada hurufnya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya. Inilah diri ini. Bukan mengkaji kitab buku A, B, C itu. Ya, kalau Bapak Ibu membaca khatam-khatam kitab yang tersurat, ini pengarang ini jilid sekian, itu berenang di kulit air aja tuh. Allah tuh wujud, Allah tuh awal, akhir, zahir, dan yang mana ya Allah tuh? Itulah yang masalahnya. Itu berenang kulit air tuh Bapak Ibu. Berenang kulit air tuh tahu maksud Ustaz tuh? Nih, Bapak Ibu, nih pulau-pulau. Ini laut. Dia mampu berenang dari pulau A ke B, B ke A lagi. Tapi dia tidak mampu mendapat mutiara yang ada dari sepulau itu. Maknanya dia bercerita syariat, torikat, hakikat, makrifat. Makrifat, hakikat, torikat, syariat. Pandai dia, ini bacanya buku-bukunya. Tapi dia tidak menemui Allah yang dia sebut itu. Itu yang Allah maksudkan tadi. Amtakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang aku, padahal kamu belum kenal siapa aku yang sebenarnya. Ya,
Haram bagi kita bercerita tentang Allah, apalagi berdebat tentang Allah pula lagi. Padahal yang didebatkan itu dia nak kenal. Sok kenal aja itu. Kalau orang sudah kenal Allah, dia lebih banyak diam saja dia. Kalaulah mulut ini lebih banyak berbicara, namun setelah dia kenal, lebih banyak tubuh ini yang berbicara itu. Disitulah Nabi katakan, man arafallahu kala lisanahu itu. Nih, man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang sudah kenal Allah, maka dia lebih banyak diam dia. Kenapa dia lebih banyak diam? Karena dia sudah paham, dia sudah sadar. Itulah kesadaran Tuhan itu. Ya. Ini orang yang duduk pada makom diam. Bukan diam-diam, kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya. Orang makom diam tuh maksudnya bagaimana menurut Bapak Ibu? Makom diam yang sebenarnya, kalau sakit ya berobat. Kalau lapar makan, haus minum, capek isar, kantuk bawa tidur. Habis kita ngaji bubar kita lagi ini Itu maksudnya. Jangan menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa, kejadian. Padahal Allah katakan apa? Ana ad-dahar. Aku inilah masa. Akulah peristiwa. Akulah kejadian. Kalau kamu menyalakan masa, nasib, takdir, kejadian, udah sama kamu menyalakan aku. Karena akulah peristiwa itu, Tuhan. Karena kamu tak kenal aku aja sebenarnya. Kalau kamu kenal dengan aku, maka kamu lebih banyak urut dada, senyum, menjalani aja lah itu, Tuhan. Jalani aja lah itu. Siapa yang kamu salahkan lagi? Gak ada yang bisa disalahkan. Kalau kita masih menyala-nyalakan juga, tandanya kita belum mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Padahal segala-galanya itulah nyatanya dari Tuhan itu. Termasuk diri kita ini. Ya. Makanya orang makrifat tuh tenang batinnya. Kenapa tenang batinnya? Karena dia sudah dibukakan Allah rahasia hidup dan rahasia mati itu. Inilah rahasia yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang kita bawa. Ini yang kita pakai sampai datangnya ajal dan kematian itu. Jangan ragu kita, jangan bimbang kita. Disitulah rahasianya. Orang mengenal Allah itu dengan mengenal dirinya itu. Disitulah rahasianya. Dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Orang yang mendapatkan kebahagiaan hakiki, dia telah mengenal sejati dirinya, si amal diri itu adalah Allah. Pemilik sorga, pemilik pahala, pemilik dunia dan akhirat. Mana ada lagi nikmat yang terbesar lagi selain daripada Allah. Allah lah segala-galanya itu. Maka pahamilah itu pada diri kita ini semuanya. Sampai datangnya ajal dan kematian Bapak Ibu itu. Udah paham Bapak Ibu tuh? Aku pun udah panik dah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu udah khatam gajinya, udah paham, ya, aku pun dah panik, maka kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.